Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dari studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur, bekerja sama dengan Departemen Sekolah Sahabat, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pemirsa, kita telah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan judul Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, lebih dalam, lebih lengkap lagi pelajaran ini, kita akan berdoa meminta kuasa Roh Kudus Tuhan. Berdoa akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Roy Kemaringka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menaikkan pujian dan syukur, mengagungkan namamu, oleh karena Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-7. Kasih setiamu besar sampai ke langit. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar supaya apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan, itu boleh menjadi berkat bagi kami yang mendiskusikan dan juga terlebih bagi pemirsa dimanapun berada. Terima kasih, kami serahkan pelajaran Sekolah Sahabat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemirsa, saya akan memperkenalkan dua panelis yang bersama dengan saya pada saat ini. Yang pertama, yang tadi telah memimpin kita di dalam doa buka kita adalah hamba Tuhan Pendeta Muda Roy Kemaringka, Gembala Jemaat Tandes. Shalom. Berikutnya, di samping kanan saya adalah Pendeta Abri Santoso, Gembala Jemaat Tanjung Perak. Shalom. Baik, inilah hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk kita pada mempelajari pada pekan ini atau pelajaran ke-7 ini. Baik, jangan lupa kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang rindu untuk kita layani, baik di dalam doa, dalam apapun, sampaikan ke call center kami di nomor WA 085 700 994 007. Sekali lagi, call center kami 085 700 994 007. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada pokok doa atau pembelajaran Alkitab atau apapun, silakan sampaikan. Baik. Kasih setiamu besar sampai ke langit. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 57 ayat 10 sampai dengan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Di sini dikatakan bahwa seringkali orang-orang yang miskin rohani ini tanda penting adalah mereka yang berada dalam permasalahan dan jauh daripada Tuhan, merasa bahwa mereka tidak mempunyai masa depan. Tetapi sebenarnya mereka punya masa depan kalau mereka datang kepada Tuhan. Bahkan ayat kita mengatakan kasih setia Tuhan itu sampai ke langit. Mari kita akan memulai pelajaran kita. Dan pelajaran kita dimulai dari Mazmur 136 ayat 10 sampai dengan 22. Di sana dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu di dalam bahasa Ibrani keset, yang artinya cinta yang teguh. Pendeta Royke, judul di hari Minggu dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ada kata keset di sana yang artinya cinta yang teguh. Apa yang mau disampaikan oleh pemazmur tentang cinta yang teguh ini kira-kira? Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Siswanto. Keset ini disebutkan di sini artinya adalah kasih setia dan juga cinta yang teguh. Ini menyatakan kekuasaan Tuhan di mana Dia menciptakan jagat raya, menciptakan bumi ini, menciptakan umat manusia khususnya. Kemudian bukan hanya menciptakan, tetapi Dia memberikan cinta kasih kepada umat manusia. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Dan ini keset artinya adalah cinta yang teguh,
dan kekal. Ya, bukan hanya sementara, tetapi bersifat kekal. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan menciptakan segala sesuatu yang ada. Ya, segala sesuatu yang ada. Dan semua yang diciptakan itu diberikan kepada manusia. Waktu penciptaan di Taman Eden, ya, waktu Taman Eden manusia diciptakan, Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada Adam dan Hawa. Nah, tetapi ada masalah. Ada orang-orang yang menyembah ciptaannya, bukan Sang Pencipta. Dan itu terjadi sampai saat ini. Banyak orang-orang yang bukan berterima kasih, bukannya bersyukur kepada pemberi berkat, tapi mereka itu lebih fokus kepada berkat itu. Oke, mungkin itu yang bagian awal yang saya mau sampaikan. Oke, terima kasih Pendeta. Lalu masih di hari Minggu ini dikatakan bahwa Mazmur 136 ayat 12 gambaran tangan Tuhan yang kuat dan lengan yang teracung. Ini mengacu kepada bagian dari cinta Allah yang teguh itu. Maksudnya adalah Tuhan memelihara alam semesta dengan kekuatannya, dengan kemahadahsyatannya. Lalu pertanyaannya, ini berlaku kepada siapa? Apakah hanya kepada umat Israel saja atau kepada seluruh umat manusia yang merupakan ciptaannya? Bagaimana Pendeta? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-23 sampai 25 dari Mazmur 136, ya, saya akan bacakan ayat 23 sampai 26. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, penekanan di ayat yang ke-25 ini menyatakan bahwa Ia memberikan apa di sana? Roti kepada segala makhluk. Itu artinya itu tidak terbatas kepada individu tertentu, tidak terbatas hanya untuk orang Israel, tetapi ini semua yang ada di bumi yang membutuhkan makanan. Kepada mereka lah Tuhan berikan. Artinya kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan itu untuk memelihara umat-umatnya, bukan hanya kelompok tertentu, tetapi seluruh umat ciptaannya yang ada di bumi ini. Itu termasuk juga orang-orang yang ibaratnya mengenal Tuhan, dan orang-orang yang mungkin selama ini juga belum mengenal Tuhan karena semua ciptaannya, ya. Benar. Artinya orang-orang anggap saja ini untuk orang-orang Advent, dan juga ini juga untuk orang-orang non Advent. Semua ciptaan. Semua ciptaan. Oke, terima kasih. Itulah mungkin maksud daripada kasih setia Tuhan atau cinta Tuhan itu teguh. Masuk di pelajaran hari Senin dengan judul Jadikanlah Hatiku Tahir. Dari Mazmur pasal 51 ini bercerita tentang pengalaman Raja Daud, pemazmur yang nulis surat ini, bagaimana ia hatinya hancur. Karena apa? Tindakan yang pernah ia lakukan, dosa yang telah ia buat. Lalu Mazmur 51 ayat 3 dikatakan bahwa rahmat-Mu yang besar. Pendeta Royke, seringkali kalau kita berbuat salah ini, kemudian belum mendapatkan solusi, ini kan kepikiran terus kita ini. Iya. Berat rasanya. Tidak bisa tidur. Kepikiran terus. Apalagi kalau tidak ada pengampunan lah. Iya. Tapi di sini katakan rahmat-Mu yang besar. Bagaimana pendeta menggambarkan pelajaran ini dengan respon Tuhan, dengan keluhan kita dengan dosa-dosa ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kasus dari Daud ini adalah pembunuhan nomor 1, murder one, ya, kalau di Amerika. Ini setara dengan hukuman mati. Ya. Kenapa? Karena dia itu merancangkan satu rancangan yang jahat sehingga Uria itu terbunuh. Kemudian bukan cuma itu, dia kemudian mengambil Batsheba, istri dari Uria, menjadi istrinya. Nah, ini adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Dan akhirnya Tuhan mengirim siapa? Nabi Nathan untuk menegur dia.
di sini sesuatu yang luar biasa adalah Daud bukannya marah oleh karena dia raja, dia bisa saja menghukum Nathan ini. Tetapi dia menyadari bahwa dia sudah salah. Nah, disinilah dia merasakan satu kebutuhan pengampunan. Daud katakan, jangan ambil rohmu daripada aku. Artinya kalau Tuhan sudah mengambil rohnya, dia ingat Saul, bagaimana Saul itu, dia itu tidak sampai bertobat lagi. Makanya dia minta, Tuhan ampuni aku dengan anugerahmu, ya, dengan kasih setiamu. Dan akhirnya kalau kita melihat kisahnya, Daud ini apa? Diampuni, ya, diampuni. Itulah pengalaman yang bisa menjadi satu pelajaran juga buat kita bahwa apabila kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam bahasa Ibrani bara, ya, pengampunan menghasilkan ciptaan baru. Kata kerjanya adalah dalam bahasa Ibrani adalah bara, yang diterjemahkan menciptakan. Dan hanya Tuhan yang dapat menciptakan dalam menggunakan kata bara ini. Artinya Tuhan dapat memperbaharui, menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan penuh sesal datang kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Wow, luar biasa ya. Artinya bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, seberapapun dalam dosa kita, Ya. Tuhan akan membuat bara, menciptakan kita menjadi sesuatu yang baru lagi. Ya. Itulah bagaimana cinta Tuhan. Baik, kita lanjut. Kita masuk di pelajaran berikutnya di hari Selasa dengan judul, Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Pada pelajaran hari Selasa ini disinggung Mazmur 130. Ya. Mazmur 130 kurang lebih begini, penderitaan besar pemazmur berkaitan dengan dosanya sendiri dan dosa bangsanya. Kalau manusia berbuat dosa, anggap saja saya berbuat salah kepada pendeta Royke. Ya. Yang sering terjadi adalah pendeta Royke akan mengingat saya terus. Dan saya juga akan mengingat, aduh saya belum mendapatkan kelepasan ini. Saya belum diampuni pendeta Royke. Bagaimana? Apakah Tuhan seperti itu? Atau bagaimana? Silakan pendeta, silakan. Baik, terima kasih. Ya, menarik ya. Kalau kita sesama teman saja ya, kalau kita ada buat kesalahan kadang-kadang marahnya berhari-hari, ya, marahnya berhari-hari. Atau bahkan kita mungkin pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin pernah buat salah kepada kita, atau kita yang buat salah kepada orang itu, mungkin tanpa sengaja, dan orang itu sudah tidak mau berbicara lagi dengan kita. Artinya dia sulit untuk mengampuni. Dan saya juga pernah bertemu dengan orang-orang tertentu di mana mereka itu bahkan sulit untuk mengampuni orang yang pernah bersalah kepada mereka. Nah, tetapi Tuhan itu berbeda. Ya. Tuhan itu bukan manusia. Dia itu adalah Allah yang mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Yang penting kita datang kepadanya, seperti pelajaran hari Senin kemarin. Daud datang dengan sungguh-sungguh kepadanya memohon pengampunan dosa, maka Tuhan mengampuni dosanya. Jadi Allah itu harus menjadi teladan. Dan Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna untuk kita, bahwa kita harus mengampuni. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengampuni, firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Nah, di sini pemazmur ini merasa dia tidak tenang hidupnya, ya. Dan dia menunggu-nunggu pengampunan dari Tuhan. Dia menunggu-nunggu pengampunan dari Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 130 ini dikatakan dalam ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat yang keenam, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ini artinya dia ingin supaya Tuhan mendengarkan suaranya. Dia ingin agar supaya dari jurang yang dalam dia berseru kepada Tuhan. Artinya dia merasa dia sangat berdosa, bersalah, dia dari jurang yang dalam dia berseru kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu memang mengampuni, tapi
kita kadang-kadang manusia memang merasa bersalah, ya kita merasa butuh diangkat oleh Tuhan, butuh diyakinkan, diteguhkan bahwa kita sudah diampuni. Nah, di sini disebutkan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani adalah kawah atau menunggu. Nah, dalam harafiahnya berarti meregangkan. Ada juga disebutkan di sini bahwa jiwa pemasmur ini menunggu Tuhan seperti pengawal mengharapkan pagi. Ya, kita tahu pada zaman itu, pada waktu itu, kalau pengawal berjaga itu sepanjang malam itu menegangkan. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab yang besar. Kalau ada pasukan dari luar, pasukan musuh datang menyerang, itu akan menghancurkan mereka. Tetapi itulah sebabnya dia menunggu-nunggu. Kalau sudah pagi berarti sudah aman, karena sudah matahari sudah terbit, sudah aman. Nah, itulah keadaan dari pemazmur. Dia mau datang kepada Tuhan agar supaya dia itu benar-benar merasa yakin bahwa dia diampuni, dan Tuhan mengampuni. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi apa yang kita sudah buat. Yang penting kita datang minta ampun kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Baik, artinya bahwa harus ada respon dari kita orang yang bersalah ini untuk datang kepada Tuhan. Bukan menyesal lalu kita nggak berusaha datang kepada Tuhan. Harus ada perubahan. Ya, kalau manusia boleh mengingat-ingat, tapi Tuhan tidak mengingat-ingat akan dosa-dosa kita. Terima kasih Pendeta Royke. Kita sekarang ke Pak Pendeta Abri. Di hari Rabu dengan judul Puji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Dalam Mazmur 113 dan 123 memuji keagungan dan belas kasihan Tuhan. Keagungan Tuhan dinyatakan dalam kebesaran namanya. Sangat besar Tuhan ini. Tetapi di dalam Mazmur 113 ayat 6 ada kata merendahkan dirinya atau membungkuk untuk melihat langit dan bumi. Ini kira-kira apa yang mau disampaikan oleh pemazmur? Satu sisi ia maha agung, tapi di sisi yang lain dia harus membungkuk merendahkan dirinya, Pak Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta dan Sis. Kita bersyukur ya ada kitab Mazmur ya. Bahkan ada seorang yang menuliskan, kalau kita nggak punya kitab lain, kita hanya membaca kitab Mazmur, lengkap sudah sebenarnya. Segala macam pergumulan kita ada di sana, dalam kitab Mazmur. Sehingga kalau kita cari di toko buku Kristen, kita dapati buku yang tertulis Kitab Mazmurku. Karena dari kitab Mazmur itu lengkap. Lalu dikatakan bahwa puji Tuhan yang Maha Agung dan juga Maha Penyayang. Memang dua hal ini yang dikatakan oleh pemazmur di sini, bahwa Tuhan itu agung, dia tinggi, maha besar, hebat, di tahtanya namanya luar biasa, itu ada. Jadi itu semua lengkap dalam diri Tuhan yang Maha Agung itu. Dia maha besar. Dan itu dinyatakan di ayat yang keempat, dikatakan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Jadi Tuhan ini di tempat yang maha tinggi, sehingga banyak orang berpikir bahwa karena Tuhan itu begitu tinggi, kalau kita meminta harus keras, harus volumenya kuat. Bahkan kalau perlu pakai loudspeaker, kalau perlu pakai toa. Sehingga berpikir kalau nggak keras Tuhan nggak dengar, karena Tuhan sangat tinggi. Tetapi ayat ini juga menyatakan di ayat yang ke-6 itu, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Jadi Tuhan yang Maha Agung yang Maha Besar itu, dia tempatnya tinggi, tetapi dia membungkuk. Dia merendahkan dirinya. Dia datang ke dunia ini. Bayangkan, ketika yang lalu ya, waktu di negeri kita pernah digoncang oleh teroris. Waktu itu saya masih ingat, saya gembala di Jemaat Tanjung Perak. Kemudian pada waktu itu ada bom meletus di Solo. Dan pada waktu itu pagi-pagi kami bangun, kami mendengar suara ibu-ibu di luar. Ketika kami keluar, kami dapati ibu wali kota. Bayangkan ibu wali kota yang dia punya jabatan tinggi, dan dia sampai di depan gereja kita.
Dan dia ingatkan, waspada ya Pak Pendeta, jaga-jaga ya Pak Pendeta, jaga semua keamanan ya, ikut bersama-sama ya. Kita boleh menjaga semua, perhatikan kalau ada orang asing, semua perhatikan. Ini luar biasa ketika seorang pejabat datang dan melihat dekat ke tempat rakyatnya. Jadi Allah Bapa, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ini di tahta surga dan ia datang ke bumi, Immanuel. Allah beserta kita. Tuhan yang transenden, yang jauh menjadi imanen. Sehingga kita punya lagu adalah dia hanya sejauh doa. Ini luar biasa. Jadi itulah yang dinyatakan Allah yang Maha Agung, dia membungkuk. Dia menyelamatkan kita. Ada banyak orang berusaha ya cari agama, mendapat agama. Agama itu cara orang untuk mencari Tuhan. Tetapi Immanuel adalah Tuhan yang mencari kita. Puji Tuhan. Luar biasa. Ini adalah kebesaran dan kemurahan hati Allah. Bagaimana Allah pengen supaya manusia ini mendapatkan kenikmatan, terutama keselamatan ya Pak Pendeta. Kita masuk ke berikutnya. Di hari Kamis, janganlah lupa segala kebaikannya. Mazmur 103. Di Mazmur 103 ini dikatakan menghitung berbagai berkat Tuhan. Berkat-berkat tersebut mencakup segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya orang menanggapi kebaikan Allah yang penuh kasih? Kita kan yang sering kita ingat adalah kalau kita sial, kalau kita nggak diberkati, kita nggak beruntung, kita sakit. Tapi kita lupa bahwa ternyata berkat Tuhan itu luar biasa. Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta bagaimana ini? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, seringkali ya, ada orang mengatakan bahwa kalau kita ini susah baru kita ingat sama Tuhan. Kalau kita senang kita lupa. Memang itu sering kali terjadi ya. Kalau kita mendapatkan teman yang banyak karena kita punya uang, itu terjadi bisa. Tetapi ketika kita nggak punya apa-apa dan teman kita masih ada bersama kita, itu yang luar biasa. Itu yang sahabat sejati. Dan rupanya kita manusia kebanyakan begitu. Dari berbagai banyak kesaksian banyak orang, seringkali manusia tergoda untuk lupakan kebaikan. Kita datang berseru ketika membutuhkan. Tetapi ketika kita sudah mendapat kebaikan-kebaikannya, kadang kita lupa. Kita pikir itu memang kewajibannya. Dan kadang-kadang kita juga berpikir kewajiban Tuhan baik sama kita. Sehingga kita lupa berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 103 ini, kita melihat bagaimana pemazmur menyatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi yang penting adalah bagaimana supaya kita nggak lupa. Kita tergoda untuk lupa, maka supaya nggak lupa itu cara pertama adalah puji. Kita nggak akan lupa sama istri kita kalau kita setiap hari memuji dia. Terima kasih Mama sudah masakkan makan hari ini. Terima kasih Mama sudah menyiapkan makan yang enak buat keluarga. Terima kasih Mama, terima kasih anakku. Kalau kita memuji, kita nggak akan lupa. Tetapi kalau kita jarang memuji, ya bisa lupa. Kita keluar rumah sebentar, lupa. Nggak ingat rumah. Sehingga bisa-bisa sampai ada lagu Bang Jali ya, nggak pulang-pulang ya. Karena nggak sering memuji, sehingga lupa. Jadi pemazmur memberikan contoh, supaya kita nggak lupa, kunci pertama adalah jangan lupa puji dia. Puji Tuhan, muliakan dia. Itu cara yang pertama supaya kita nggak lupa akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dikatakan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang kedua adalah kita udah puji dia. Karena kita memuji dia, kita nggak lupa. Tapi kita bisa lupa kalau kita nggak ingat kebaikannya. Maka ingatlah kebaikannya. Kita bisa bernapas sampai hari ini. Kita bisa makan pagi, makan sore, makan siang. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita punya pekerjaan. Atau kita punya orang-orang baik yang memberkati kita. Kita punya orang tua yang baik. Kita punya cucu-cucu yang baik. Kita punya menantu yang baik. Itu adalah kebaikan Tuhan.
berkat Tuhan. Dan kita masih ada hidup sampai hari ini adalah kebaikan Tuhan. Maka cara yang kedua adalah mengingat segala kebaikannya dan mengingat semua janjinya. Kalau kita bisa ingat itu, kita akan dijauhkan dari penyakit lupa. Nah, saya kutip Pemazmur 51 ya. Pemazmur ayat 51 ini, ayat yang ketiga, itu komplit. Di ayat yang ke-51 ayat ketiga, itu komplit. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Kasihanilah, menggunakan katahanan dalam bahasa Ibrani. Kemudian dikatakan, hapuskanlah pelanggaranku. Dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Kasih setia itu kata hesed yang diterangkan oleh Pendeta Royke tadi. Ada kata hanan, ada kata hesed. Lalu kita katakan, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Nah, rahmat yang besar ini dari kata raham. Raham dari kata rahim. Rahim itulah perut ibu. Membayangkan bagaimana seorang ibu tidak akan pernah lupa akan bayinya. Dia tidak akan lupa. Bagaimana bisa lupa? 9 bulan 10 hari dia mungkin mual-mual. 10 hari dia menahan bayi dalam kandungan itu selama hidupnya, ke kiri ke kanan, naik turun, dia ingat ada bayi dalam kandungannya. Biarpun seorang ibu, dia pada waktu dia masih remaja, dia tomboy, jalannya seperti laki-laki. Tetapi ketika dia mengandung, dia ingat ada perut, itu ada isinya, maka dia akan lemah, gemulai. Yang tomboynya mulai keluar, mulai hilang, karena apa? Dia seorang ibu. Jadi itu membayangkan seorang ibu merawat bayinya dengan penuh kasih. Tuhan kita itu segala kebaikannya itu luar biasa. Seperti seorang ibu yang tidak pernah melupakan bayinya. Itu luar biasa. Itu cara Pak Pendeta supaya kita tidak melupakan akan kebaikan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Abri. Ada satu kutipan dari hamba Tuhan Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 1 halaman 75. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Luar biasa. Nah, sekarang di hari Jumat atau pendalaman Pak Pendeta, kita telah berdosa terhadap Dia dan tidak layak baginya. Namun Ia sendiri telah menempatkan dalam bibir kita permohonan-permohonan yang paling indah. Mengingat pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul kasih setiamu sampai ke langit, besar sampai ke langit. Ada satu nasihat di mana kita harus datang kepada Tuhan. Namun seringkali kita justru bukan datang kepada Tuhan, kita malah menyalahkan diri sendiri dan datang ke tempat yang lain. Bagaimana Pak Pendeta memberikan pemahaman di khususnya hari Jumat di dalam pendalaman ini? Iya, terima kasih Pak Pendeta dan Sis. Kalau kita melihat di Mazmur 106, Mazmur 107, Mazmur 118, kemudian Mazmur 136, semua pemazmur itu selalu mengulang-ulang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selalu mengulang-ulang kalimat itu menandakan bahwa pemazmur tidak mau lupa akan segala kebaikan Tuhan. Supaya kita bersandar kepada Tuhan saja, bukan lari kepada yang lainnya. Kita seringkali tergoda. Kita tergantung kepada seorang yang punya jabatan, seorang punya nama, apalagi dia punya jabatan, dia punya nama, dia termasuk keluarga kita. Kita kadang-kadang tergoda bergantung seperti itu. Dan kalau seperti itu kita bisa kecewa. Karena contoh kita lihat Daud. Daud ini dekat sama Yonatan. Sudah dekat sama Yonatan, kemudian dia jadi pahlawan. Dia mengalahkan Goliat. Sebenarnya semua pendekatan Daud itu sudah komplit. Tetapi kok masih dimusuhi oleh Saul? Terbukti. Sudah begitu dekat, begitu baik, kalau mengharapkan manusia, aku pasti mendapat kasih sayang Raja Saul. Buktinya tidak. Buktinya dia nggak dapatkan. Itu artinya apa? Kalau kita berharap sama manusia, kita bisa gagal. Buktinya Daud, dia gagal. Dia berharap kepada kebaikan Saul,
mulai bersahabat dengan Yonatan, dan juga dengan kepahlawanannya, tetapi itu tidak membuat Saul berbuat baik kepadanya. Jadi kita memang harus berharap kepada Tuhan. Dan cara untuk berharap kepada Tuhan itu tadi, ingat bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya itu kita ingat dalam kehidupan kita. Jadi yang dialami oleh pemazmur itu juga kita alami. Maka kita ingat tokoh Indonesia waktu zaman dulu yang mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Dan kita belajar dari sejarah pemazmur yang hidup lebih duluan dibanding kita, dan bagaimana mereka menerapkan untuk percaya dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Dan kalau itu terjadi, maka itu menjadi bagian berkat bagi kita. Hamba Tuhan tuliskan demikian, New White dikatakan demikian, bila kita datang kepadanya mengaku ketidaklayaan dan dosa kita, Ia telah berjanji untuk mendengar seruan kita. Kehormatan dari tahtanya ditinggalkannya untuk menggenapi sabdanya bagi kita. Luar biasa. Tuhan rela tinggalkan tahtanya untuk menjawab doa kita. Itu luar biasa. Jadi itulah Pak Pendeta Daniel, saya boleh katakan bahwa kita ya hanya kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan saja aku tenang. Dalam Tuhan saja aku tenang, itulah kita bisa tidak bergantung kepada kekuatan yang lainnya. Terima kasih. Baik, kita masuk kepada closing statement. Kita akan mengakhiri akan pelajaran kita. Pendeta Royke, apa kira-kira closing statement pendeta dari apa yang sudah kita pelajari ini? Baik. Saya akan bacakan dalam Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kemudian yang kedua, Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, ketika kita mengalami pergumulan hidup, cari Tuhan, maka kita akan hidup. Kita akan kembali bangkit dan kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, oleh karena masa depan sungguh indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Pendeta. Pak Pendeta Abri, boleh berikan closing statement untuk pelajaran kita? Ya, terima kasih Pak Pendeta Daniel Siswanto. Pemirsa, saya mengutip dari Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35 tentang perumpamaan hamba yang tidak mengampuni di situ. Kita melihat bagaimana seorang manusia bisa tergoda untuk susah mengampuni. Sangat sulit mengampuni. Itulah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan yang begitu luas pengampunannya kepada kita. Yang luar biasa adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun itu mengampuni kita. Bahkan menyatakan bahwa dosa kita dikubur sampai ke tubir laut yang paling dalam. Itulah mengapa Maria Magdalena, dia berani untuk mengorbankan minyak narwastu yang diimpor dari Gunung Himalaya, didatangkan untuk dibelinya di Israel, dan itu dia tuangkan di kaki Yesus. Kenapa? Karena dia sudah 7 kali berbuat dosa dan Yesus mengampuninya 7 kali. Luar biasa. Tuhan kita sungguh amat baik. Amin. Terima kasih, luar biasa kasih Tuhan. Tidak heran kalau judul pelajaran kita ini menggambarkan kasih setiamu besar sampai ke langit. Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa kita. Seperti apa yang disampaikan Pendeta Royke dengan ayat yang dibacakan, mari kita cari Tuhan. Seperti apa yang disampaikan Pak Pendeta Abri dengan ayat yang juga dikutip, kita ini kalau mau datang kepada Tuhan, semua kita akan mendapatkan solusi. Kita akan diampuni, bahkan dibuang dosa kita sampai ke tubir-tubir laut. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, inilah akhir dari pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menjadi berkat bagi kita. Kita akan tutup di dalam doa. Silakan Pak Pendeta Abri, boleh pimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Allah kami yang penuh kasih, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan yang boleh menolong kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa luar biasa kasih Tuhan yang mengatasi langit
Betapa luar biasa kasih Tuhan yang mengampuni kami. Meskipun kami berkali-kali memberontak, meskipun kami berkali-kali berdosa terhadap Engkau, Engkau mengampuni kami berkali-kali. Bapa di surga, kami rindu Tuhan untuk membawa kami semakin setia kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, memuji Tuhan senantiasa. Demikian juga memberkati kami bila mana kami saat ini ada dalam dosa kesayangan kami, atau mungkin juga karena dosa yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tuhan, iringkan kami kembali Tuhan, agar kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk mendapat pengampunan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberanikan kepada kami datang kepada Tuhan. Dan kami percaya pengampunan Tuhan akan menjadi kebaikan buat kami dan menolong kami untuk mengabarkan kepada semua orang Tuhan Allah yang baik dan sangat baik, yang maha agung. Engkau Allah yang kekal dan Engkau Allah yang transenden, menjadi Allah yang imanen, yang dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan solusi untuk keselamatan kami. Dan keselamatan kami bukan jalan buntu, tetapi jalan kelepasan datang dari Tuhan, Tuhan Yesus yang telah mati untuk keselamatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, oleh karena berkat kebaikan-Mu, ampun dosa kami yang banyak. Berkati semua kami yang mengikuti pelajaran ini dari Voice of Seven, Conference Jakarta Timur. Berkati semua kami semakin setia dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Pemirsa, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa, kalau ada kritik, ada saran, ada permohonan doa, kunjungan atau perlawatan atau apapun, sampaikan di nomor call center kami 085 700 994 007. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Kita bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.